Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model inti. Sebelum mempresentasikannya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Hikmatul Gusti Fadia Zerlin dengan nomor BP 1910442026. Yang kedua itu ada Sofia Ulga dengan nomor BP 1910442029. Yang ketiga itu ada Rahmat Ahadi dengan nomor BP 1910442030. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Roshi Sarah Putri dengan nomor BP 1910442033. Untuk pembahasan pertama itu mengenai model atom gas Fermi yang akan dijelaskan oleh Sofia Ulga. Kepada Sofia, disilahkan. Saya Sofia Ulga akan memaparkan mengenai model inti gas Fermi. Yang pertama itu mengenai latar belakang model gas Fermi. Model gas Fermi itu merupakan pendekatan independen yang paling sederhana. Model ini menggambarkan inti sebagai atom-atom gas yang terdiri dari proton dan neutron seperti halnya elektron bebas gas di logam. Dalam model atom inti gas Fermi ini, nukleon-nukleon dianggap seperti molekul-molekul gas yang berdiri sendiri, tidak saling berinteraksi, namun berada dalam pengaruh potensial. Kemudian mengenai uraian tentang model gas Fermi. Dalam gas Fermi, suatu nukleon diperlakukan sebagai suatu partikel atau fermion dalam gas fermion yang menempati suatu ruangan sebesar volume inti. Nukleon-nukleon seperti inti digambarkan berada dalam suatu sumur potensial konstan sedalam V0 dan selebar radius inti R. Masing-masing menempati suatu keadaan yang berbeda dari yang lain, yang memenuhi laut Fermi dari dasar sampai permukaan. Energi tertinggi yang dimiliki nukleon yaitu energi Fermi atau EF. Seperti yang terdapat pada gambar di slide, ini merupakan potensial konstan V0. Ini merupakan lautan Fermi, dan yang ini merupakan energi tertinggi yang dimiliki oleh nukleon atau energi Fermi. Kemudian mengenai fakta dari model gas Fermi. Pada gas Fermi terdapat dua cara pandang terhadap nukleon. Yang pertama itu memandang suatu proton dan neutron sebagai partikel yang sama dengan jumlah A. Yang kedua itu memandang proton dan neutron sebagai partikel yang berbeda, masing-masingnya itu dengan jumlah Z dan A dikurang Z. Keberhasilan model gas Fermi dalam menerangkan kehadiran dan cara menghitung nilai suatu asimetri serta nilai potensial inti menempatkannya sebagai batu loncatan yang penting dalam perilaku inti atom. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai model vibrasi yang akan dijelaskan oleh Rahmat Ahadi. Kepada Ahadi, disilahkan. Baiklah, saya Rahmat Hadi dari kelompok 6 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai model vibrasi. Menurut latar belakang model vibrasi. Menurut model vibrasi nukleon tidak diam dalam inti, melainkan bergerak di mana gerakan kolektifnya menyebabkan permukaan inti ikut bergetar. Gerakan ini membuat bentuk inti tidak tetap, melainkan berubah-ubah secara periodik di sekitar bentuk bola. Uraian tentang vibrasi. Secara umum, perubahan yang terjadi akan muncul sebagai perubahan jari-jari inti yang dinyatakan R fungsi T, theta, psi, itu sama dengan R rata-rata ditambah sigma M lambda sama dengan lambda pangkat A, lambda M fungsi T, Y, T, M fungsi theta, dan psi, di mana R rata-rata sama dengan setengah dari penjumlahan R mayor dan R minor. Mengacu pada persamaan di atas, dikenal dengan berbagai modus vibrasi. 1. Monopoli, di mana lambda sama dengan 0 atau R fungsi T sama dengan R rata-rata ditambah akar 1/4 pi dikali A fungsi T. Terlihat bahwa jari hanya membesar dan mengecil secara seragam.
2. Dipol, di mana lambda sama dengan 1. Muncul sebagai pergeseran pusat massa inti tanpa perubahan bentuknya, dan dapat dipandang sebagai gerakan translasi. 3. Quadrupole, di mana lambda sama dengan 2. Muncul sebagai perubahan bentuk inti menjadi lonjong akibat gerakan neutron dan proton. 4. Octupole, di mana lambda sama dengan 3, muncul sebagai perubahan bentuk inti dalam 3 arah yang berbeda. Fakta dari model vibrasi. Proton bergetar terhadap neutron pada suatu frekuensi tertentu. Foton gamma yang datang ke inti berinteraksi secara elektromagnetik dengan proton. Apabila frekuensi foton gamma sesuai dengan frekuensi getaran proton terhadap neutron, maka terjadi resonansi sehingga getaran proton semakin kuat. Kejadian ini ditandai oleh puncak pada penampang lintang total. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya, model rotasional yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada model rotasional telah ditunjukkan bahwa beberapa sifat inti menandakan adanya gerak kolektif nukleon-nukleon dalam inti. Gerak kolektif nukleon ini dapat menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi inti dari bentuk seperti bola. Deformasi dapat bersifat lunak atau permanen. Deformasi lunak berarti bentuk inti berubah-ubah di sekitar bentuk bola. Sementara, deformasi permanen menyebabkan perubahan bentuk yang permanen, bahwa inti tidak berbentuk seperti bola lagi. Ada 2 macam gerakan kolektif inti. Yang pertama itu gerakan rotasi yang menyebabkan deformasi menjadi permanen. Yang kedua, gerakan getaran yang menyebabkan deformasi menjadi lunak. Gerak kolektif seperti rotasi dan getaran juga menghasilkan tingkat-tingkat keadaan. Inti dapat menjalani transisi antar tingkat-tingkat keadaan ini berupa eksitasi atau peluruhan ke tingkat keadaan yang lebih rendah. Deformasi paling sederhana dari bentuk bola yaitu deformasi menjadi bentuk elips atau lonjong, atau bisa disebut deformasi elipsoidal, seperti telur, combro, lempar, bola rugby, kacang almond, dan lain-lain. 2 jenis deformasi elipsoidal yaitu prolet dan oblat. Pada gambar di bawah diperlihatkan jenis deformasi yang prolet dan oblat. Pada sumbu rotasi, nukleon tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Karena itu, rotasi inti dapat diamati jika sumbu rotasinya tegak lurus terhadap sumbu simetrinya. Dapat dilihat pada gambar. Sesuai prinsip energi minimum, rotasi lamban dapat mengakibatkan deformasi baik ke bentuk prolet maupun oblat, sementara rotasi cepat mengakibatkan deformasi ke bentuk prolet. Di layar dapat kita lihat itu E rotasi sama dengan J kuadrat per 2I, di mana J ialah momentum angular dan I merupakan momen inersia. Untuk momentum angular tetap akan kecil jika I besar. I besar diperoleh E rotasi jika bentuk inti prolet dan berotasi pada sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu simetri. Selain hal-hal di atas, masih ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Spektrum eksitasi yang dihitung berdasarkan energi rotasi yaitu yang pertama klasik, E sama dengan J kuadrat per 2I ditambah suku-suku lain. Untuk kuantum, E sama dengan H kuadrat J tambah 1 per 2I ditambah suku-suku lain. Berikutnya penjelasan mengenai model Nilsson yang akan dijelaskan oleh Fadia. Kepada Fadia disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Matubus Fadia Zelin akan mencoba menjelaskan mengenai metode Nilsson. Metode Nilsson yaitu model kulit nuklir yang memperlakukan inti atom sebagai bola terdeformasi. Awal mulanya pada tahun 1953 dilakukan eksperimental pertama dan ditemukannya peta rotasi dalam inti yang tingkat energinya mengikuti pola energi J J+1 yang sama seperti molekul yang berotasi. Secara mekanika kuantum tidak mungkin memiliki rotasi kolektif bola. Jadi disimpulkan bahwa bentuk inti itu tidak bulat.
Pada kenyataannya, deskripsi keadaan ini dengan cara ini tidak dapat dipecahkan karena partikel valensi yang sangat besar. Karena sifat sulit tersebut, pada tahun 1950-an, A.A. Gabor, Ben Mottelson, dan Van Gustav Nielsen membuat model di mana potensial dideformasi menjadi bentuk elips. Model sukses pertama ini diberikan nama dengan model Nielsen, yang artinya model kulit nuklir menggunakan potensi osilator harmonik, tetapi dengan anisotropi ditambahkan sehingga frekuensi osilator di sepanjang 3 sumbu kartesian tidak semuanya sama. Untuk uraian model Nielsen, untuk menguraikannya kita menggunakan rumus Hamiltonian inti bola dalam molekul kulit sebagai berikut. Dan ketika dijabarkan akan didapatkan nilai omega Z sama dengan omega 0, 1 dikurang 2/3 epsilon 0. Dan terdapat itu adalah gambar bilangan kuantum asimptotik pada inti terdeformasi. Untuk fakta dari model Nielsen sendiri, yang pertama yaitu merupakan model yang mengawali pemahaman fenomena inti terdeformasi dengan pendekatan nuklean individu. Pendekatan nuklean individu pada model Nielsen serupa dengan model kulit, digunakan untuk mengetahui struktur inti. Kelemahan model Nielsen hanya mampu diterapkan pada inti bola, sedangkan model Nielsen tidak dapat diterapkan pada inti bola dan tidak bola terdeformasi. Adapun jenis inti terdeformasi pada model Nielsen yakni digunakan pada deformasi quadrupole yakni prolet dan oblet. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.